Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dewi Sukmaningsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan UKIN video pembelajaran dengan judul Belajar Efektif dan Efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal temperature. 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 Anak-anak yang saya sayangi dan saya cintai, alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi ya dalam layanan bimbingan klasikal. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Dampak apa ya kemarin ya? Minggu kemarin ya? Dampak dari pacaran. Oke, sebelum kita mulai layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, agar supaya kegiatan ke depan lancar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Azhar. Silakan Azhar, berdoa. Mulai. Ya, terima kasih ya Mas Adam sudah memimpin doa kita pada layanan bimbingan klasikal hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi semua acara, semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Ini ya apa namanya? Kita masih masa pandemi ya, karena kita juga berangkatnya kan ini sip-sipan ya, sip-siang gitu ya, sip ganjil dan genap ya. Jadi separuh berangkat, separuh di rumah ya, gitu ya. Ini sehat semua ya? Sehat semua ya. Sekarang saya mau absen dulu ya. Absen dulu dari satu Flora Lintang, ada ya Iren, ya ada Luna, Ayu Setianingro, ya Dini Rojatin, Farid BMNI, Sakti Firmansyah, ya ada Mas Azhar, ada Muhammad Ibrahim, Pak In ya maksudnya ya In. Ya alhamdulillah ya, ini sudah hadir ya. Ada Mbak Flora, ada Mbak Iren, ada Mbak Luna, ada Mbak Ayu, ada Mbak Dini, ada Mas Farid, Mas Zaki, Mas Azhar, dan Mas Ibrahim. Ya. Tadi ya di depan saya menyampaikan minggu kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan tema bimbingan klasikal
mudorotnya ya, ketimbang baiknya atau ketimbang positifnya ya. Kayaknya pada lesu nih ya. Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa ya? Gajah-gajah semut ya. Ya wes, apa Marina menari di atas menara? Apa ini yang tembak-tembakan itu yang dor terus ditembak lagi nggak kena. Udah, kita pakai gajah-gajah semut aja yang gampang. Jadi gini, misalnya saya nanti saya tepuk ya. Misalnya saya ngomongnya gajah, nanti kalian nyebutnya kecil ya, tapi tangannya sambil begini ya. Ingat ya, berarti ini mengasah konsep masih. Saya nyebut gajah, kamu jawabnya kecil tapi tangannya bisa, oke? Sambil berdiri bisa? Oke, kita berdiri biar tetap semangat ya. Oke, sambil saya tepuk, terus saya nanti kalian mengasah konsentrasi kalian ya. Oke, 1, 2, 3. Gajah semut gajah di semut di gajah semut Kecil. nanti benar apa salah ya? Salah harusnya. Saya tadi nyebutnya apa saya? Semut. Faridnya bilangnya tapi tangannya besar ya, itu ya, tangannya besar tapi nyebutnya kecil itu. Yuk, sekali lagi, satu lagi, coba. Ayo, konsentrasi. Gajah berarti masih belum bisa konsentrasi. Oke, silakan boleh duduk ya. Itu ya, kita tadi permainan tadi melatih konsentrasi kita ya. Jadi saya ngomongnya gajah ya, tapi kalian bilang kecil, cuma tangannya gimana? Aku balik ya. Gimana coba Mas Farid, nanti instruksi saya gimana ya? Kalau bilang gajah, bilangnya besar. Masih besar. Nah kan? Bingung ya. Iya itu ya. Itu salah satu ya wes. Itu pokoknya seperti itu tadi ya, permainannya melatih konsentrasi kita ya. Oke, sebelum saya akan melanjutkan ke selanjutnya ya, bimbingan klasikal ini itu punya tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umumnya yaitu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Kebetulan judul kita hari ini bimbingan klasikalnya adalah belajar efektif dan efisien. Nah, itu tujuan umumnya. Nah, tujuan khususnya nanti kalian bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belajar efektif dan efisien. Terus faktor-faktor tadi sudah ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. Terus ada lagi selain faktor-faktor itu nanti kalian juga bisa melakukan strategi belajar yang efektif dan efisien ya. Bagaimana strateginya, harus melakukan apa kayak gitu ya. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan tugas yang akan kalian laksanakan ya. Di bimbingan klasikal ini kita akan memiliki waktu 2 kali 40 atau 2 jam pelajaran ya. Sebelum saya
dan tujuan khususnya ya. Belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu ya. Terus belajar merupakan suatu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Jadi memang kita manusia harus selalu atau senantiasa belajar. Ada pepatah mengatakan long life education ya. Belajar adalah sepanjang hayat. Ada juga pepatah lain mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ila mahdi. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Juga ada pepatah lain lagi, utlubul ilmi walau bisnis, karena ilmu walau ke negeri Cina. Nah, itu ya. Jadi tadi itu ya, belajar adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Ya itu. Selanjutnya ini ya, pola belajar efektif ya. Silakan ini nanti kalian bisa membuat rencana belajar, terus merangkum pokok-pokok pembelajaran yang penting apa yang Bapak Ibu guru sampaikan itu dirangkum. Terus belajar bersama ya, belajar bersama. Terus ada juga metode dengan mempersingkat atau memodifikasi sesuatu. Nah, contohnya gini, kayak misalnya kita belajar gini. Jadi kayak jembatan kerja ya, kalau yang memodifikasi nama sesuatu. Kita lagi belajar misalnya ini contoh saja. Kita menghafal Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka kan ada 10 tuh, ya. Kita nggak mungkin misalnya menghafal 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, gitu kan. Nah, untuk kita memodifikasi nama sesuatu, kita ambil di depannya. Contoh misalnya takwa, kita ambil kata tak atau huruf T sama A, tak, ya. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, kita ambil C, ya. Sampai 10, nek dirangka itu taci papa reha hedi bersu. Kalian akan mudah menghafal. Itu contoh yang modifikasi nama sesuatu. Atau nanti ketika kalian SMA atau SMA ngambilnya IPA, itu ada unsur periodik. Ada unsur periodik kimia. Pelajaran kimia itu kalian harus menghafalkan nama-nama ilmiah kayak sen, zinkum, simbolnya Fe. Nah, itu contoh. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang kelima, belajar dengan praktek. Belajar dengan praktek itu seperti apa? Jadi tidak hanya mengerjakan tugas, tapi atau membaca saja. Belajar dengan praktek itu kita sering mengerjakan soal-soal, contoh matematika. Kalau matematika kamu belajarnya hanya baca toh, tidak sering mengerjakan latihan-latihan, saya yakin kalian tidak mungkin masuk ke sini. Tapi kalau pengen masuk matematika itu dengan mengerjakan soal itu contoh belajar dengan praktek. Nah, yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Kenapa? Karena kalau lama kita akan pusing, ya. Itu. Jadi walaupun sedikit tapi rutin, pulang sekolah buka buku, salaman, udah taruh, main lagi. Itu ya, belajar rutin tapi jangan lama. Yang 7, mengerti, bukan menghafal. Ya. Jadi nek materi yang diberikan Bapak Ibu guru kalian pahami, ya, bukan menghafal. Nek menghafal, ya sih dihafalkan, cuman mengerti dan dipahami. Menghafal itu hilang. Kalau pengen cepat ini menyerap, itu ada beberapa persentasenya. Kalau kalian membaca itu hanya 20%, tapi kalau misalnya kalian tuangkan membaca dan sambil tangannya, motoriknya, ya, nulis, itu lebih diserap ke otak kita banyak, sekitar 70%. Itu kata pendapat siapa, saya lupa itu, ya. Slide selanjutnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 1, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri kita, ya, kayak IQ, kayak niat, ya, kecerdasan, minat, bakat, potensi, itu faktor internal. Nah, faktor eksternal itu dari sarana dan prasarana, lingkungan belajar. Sarana dan prasarana mungkin di rumah ada meja belajarnya, atau mungkin ada tempat belajar khusus, itu sarana dan prasarana. Kalau lingkungan belajar mungkin bisa
G itu namanya lingkungan belajar. Tuh ya. Terus yang berikutnya ada pun faktor internal. Nah ini tadi sudah ya, fisik, jasmani, psikis, niat ya, motivasi. Nah ini faktor eksternal ya. Bagaimana cara belajar yang baik? Nah, keberhasilan belajar siswa sangat bergantung pada pola belajar ya. Keberhasilan siswa sangat bergantung pada pola belajar dan cara belajar yang dilakukan. Kenali diri sendiri lebih dulu dalam belajar. Nah, caranya gimana? Kalian mengetahui, oh saya model belajarnya harus contoh auditori atau visualisasi misalnya. Saya bisa masuk itu kalau saya sambil musikan Bu. Nah, kenali gaya belajar kamu. Saya baru bisa masuk ke otak Bu kalau saya sambil mendengarkan musik Bu. Nah, silakan. Ya, atau Bu saya bisa masuk itu kalau malam Bu. Kalau hening, tidak ada suara sepi orang pada tidur semua, hanya suara jangkrik krik 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 krik. Nah, itu silakan kenali gaya belajar kalian. Itu ya bisa meningkatkan cara belajar yang efektif dan efisien. Caranya itu kenali dulu ya. Selanjutnya, nah strategi belajar efektif dan efisien. Ya, strateginya apa Bu? Strateginya tuh ada berdoa dan mohon bantuan Allah agar dimudahkan dalam belajar ya. Allah Rabbi sodri wa yassir amri wa uqtatam min lisani yafqahu qawli. Allah lancarkan kemudahan apa yang saya peroleh nanti dari Bapak Guru itu bisa menyerap ke saya. Itu doanya seperti itu. Makanya kita yang muslim itu kalau awal-awal masuk kelas kan berdoa. Ya, diharapkan agar supaya apa yang diberikan, apa yang ditransfer oleh Bapak Ibu Guru itu bisa diterima dan masuk ke kalian. Yang kedua, kumpulkan materi yang akan dipelajari. Ya, kumpulkan. Jangan terlalu lama membaca karena mungkin akan pusing. Pahami setiap alinea materi, poin-poinnya. Terus catat hal-hal penting. Hal-hal penting digarisbawahi atau di stabilo, terus nanti kalian pelajari itu ya. Uji penguasaan materi atau hafalan, materi eksakta atau hafalan, kerjakan latihan soal tadi. Ya, kalau matematika atau fisika itu harus sering latihan. Kalau menghafal itu tidak mungkin. Nah, itu kan diskusi isi materi. Kemudian upayakan belajar kelompok. Jadi kalau misalnya misalnya ada yang paham apa gitu, bisa kelompok dengan Dora atau bisa kelompok dengan Dini atau dengan Ayu gitu yang sama-sama perempuan gitu ya. Kalau misalnya mau sama laki-laki ya silakan, tapi ada teman perempuannya. Nah ini berikutnya motivasi dari dalam diri sangat menentukan, bahkan merupakan faktor utama dalam keberhasilan belajar ya. Berhasil tidaknya itu bukan terletak di tangan guru maupun orang tua, tapi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Guru itu hanya memfasilitasi ya, hanya menjembatani. Berhasil tidaknya itu tergantung kalian ya. Itu. Tapi juga ada doa dari orang tua, dari doa orang tua ya. Kalian juga harus ingat itu ya. Nah, selanjutnya berikutnya sudah ternyata ya, mulailah dari sekarang berani mencoba agar apa yang kita harapkan bisa kita raih. Masa depan itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi kita melalui serangkaian proses, tidak langsung instan kita bisa sukses enggak, tapi semuanya memiliki proses ya, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, kayaknya sudah nih terakhir. Nah, sudah tuh ya. Setelah kita belajar apa tadi? Melihat PPT di depan ya. Tadi dapat kita lihat ya, belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu ya. Selanjutnya faktor-faktor tadi yang mempengaruhi apa saja. Terus dari PPT itu saya akan membagi 3 kelompok. Nanti dari kelompok yang saya bagi, nanti kalian membuat mind mapping ya, atau peta pikiran. Nah, setelah ini nanti kelompok 1 ada Dora, ada Iren, ada Luna. Kelompok 2 ada Azhar, ada Zaki, ada Ibrahim. Dan kelompok 3
ada Farid, ada Dini, ada Ayu ya. Silakan kalian membuat mind mapping dengan berdasarkan tadi PowerPoint yang saya tayangkan dan saya jelaskan sedikit itu ya. Waktunya kurang lebih 10 menit ya, cukup untuk membuat mind mapping ya. Siapkan kertas dan nanti kalian buat itu peta pikiran ya dari PowerPoint yang saya sampaikan. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Oke, sekarang yuk. Hasil main mapping kelompok 2. 1. Pengertian belajar efektif dan efisien adalah aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh individu sehingga adanya proses perubahan, proses memahami dan mengerti. 2. Pola belajar efektif itu adanya suasana belajar nyaman, merangkum materi, mengerti bukan menghayal. 3. Faktor yang mengaruhi belajar efektif dan efisien yaitu fisik, psikis, niat, kecerdasan, minat, bakat, dan potensi. 4. Strategi belajar efektif dan efisien. A. Siapkan buku materi. B. Jangan terlalu lama membaca buku. C. Catat hal-hal yang penting. D. Sering berdiskusi. D. Adanya motivasi. 5. Belajar praktek tidak hanya belajar dari buku atau dengan buku saja, tapi juga mengerjakan tugas atau soal-soal latihan. Oke, terima kasih ya. Ya. Mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Siap saya, Bu. Oke, Mbak Iren, ayo. Apa yang dimaksud dengan belajar praktek? Ya, apa yang dimaksud dengan belajar praktek? Yuk, kelompok 2. Belajar dengan praktek itu tidak hanya belajar dari buku atau dengan buku saja, tapi mengerjakan tugas atau latihan-latihan dari guru. Dengan tidak belajar dari buku saja, tapi dengan Latihan-latihan dari guru. mengerjakan latihan-latihan dari guru. Itu Mbak Iren jawabnya. Ya, buat Mbak Iren? Puas, Bu. Oke, ya, terima kasih ya. Terima kasih ya anak-anak. Ternyata kalian anak-anak pintar, anak-anak hebat ya. Dari 3 kelompok tadi sudah bisa membuat mind mapping ya atau peta pikiran. Dan tadi sudah ada teman kalian yang berani mempresentasikan dan yang bertanya kemudian dijawab. Itu suatu
dari semua tadi serangkaian layanan bimbingan klasikal tadi tentang pengertian, tentang faktor dan strategi dan yang lain-lainnya, bisa ditarik kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, ya Mas Farid. Jadi kesimpulannya adalah belajar adalah perubahan tingkah laku dari tidak Ya. bisa menjadi bisa, Ya. dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Perubahan itu meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap. Semuanya itu ada pada diri individu itu sendiri. Ya. Contohnya ketika masih kecil belum bisa berjalan, Ya. menjadi bisa berjalan. Terus apa lagi contoh yang lain mungkin? Dari apa namanya? Gak bisa naik sepeda, terus bisa naik sepeda, terus apa lagi? Masih baik? Jadi tidak bisa makan, jadi bisa makan sendiri. Oh iya, dari sebelumnya belum bisa makan sendiri, bisa makan Iya. sendiri. Itu contoh pada anak kecil ya. Iya, Bu. Oke, bahkan tadi meliputi itu ya, meliputi seluruh aspek ya dari indikator tersebut yang tadi Mas Warin sampaikan. Tapi tidak juga dibahas pola-polanya, strateginya ya. Untuk belajar itu tidak perlu Terima kasih ya anak-anak. Ternyata kalian anak-anak pintar, anak-anak hebat ya. Dari 3 kelompok tadi sudah bisa membuat mind mapping ya atau peta pikiran, dan tadi sudah ada teman kalian yang berani mempresentasikan dan yang bertanya kemudian dijawab. Itu suatu luar biasa menurut saya ya. Dari semua tadi serangkaian layanan bimbingan klasikal tadi tentang pengertian, tentang faktor dan strategi dan yang lain-lainnya, bisa ditarik kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, ya Mas Farid. Jadi kesimpulannya adalah belajar adalah perubahan tingkah laku dari tidak Ya. bisa menjadi bisa, Ya. dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Perubahan itu meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap. Semuanya itu ada pada diri individu itu sendiri. Ya. Contohnya ketika masih kecil belum bisa berjalan, Ya. menjadi bisa berjalan. Terus apa lagi contoh yang lain mungkin? Dari Gak bisa naik sepeda, terus apa lagi? Masih baik? Jadi tidak bisa makan, jadi bisa makan sendiri. Oh iya, jadi sebelumnya belum bisa makan sendiri, bisa makan Iya. sendiri. Itu contoh pada anak kecil ya. Iya, Bu. Oke, bahkan tadi meliputi itu ya, meliputi seluruh aspek ya dari indikator tersebut yang tadi Mas Warid sampaikan. Tapi tidak juga dibahas pola-polanya, strateginya ya. Untuk belajar itu tidak. Oke, jadi untuk belajar kita tidak perlu langsungan ya atau instan, tapi step by step, setahap demi setahap ya. Terus proses ya, tidak langsung celing, langsung pinter, tapi tadi ya setahap demi setahap. Nah, setelah kegiatan ini kita akan mengisi lembar evaluasi. Nanti setelah kita berdoa selesai, ada lembar evaluasi yang akan kalian isi untuk mengukur layanan bimbingan klasikal ini sejauh mana kebermanfaatannya ya. Dan nanti setelah layanan bimbingan klasikal ini berakhir dan nanti di saatnya kalian ada yang masih bingung atau belum paham, nanti bisa WA saya atau mungkin bisa ketemu saya di ruang BK itu ya. Dan insya Allah pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang bimbingan klasikal pola hidup sehat. Layanan bimbingan klasikal kita akhiri hari ini. Kita berdoa dulu dan biasa doa akan dipimpin oleh azan. Silakan azan doanya. Sebelum doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ada yang tidak masih bingung atau belum paham, nanti bisa WA saya atau mungkin bisa ketemu saya, cari saya di ruang BK gitu ya. Dan insya Allah pertemuan minggu berikutnya kita akan membahas tentang bimbingan klasikal pola hidup sehat. Nah, lanjut. Sebelum layanan bimbingan klasikal kita akhiri hari ini, kita berdoa dulu dan biasa doa akan dipimpin oleh Azan. Silakan Azan, doanya. Sebelum berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah mengikuti layanan bimbingan klasikal kali ini. Sampai ketemu pertemuan minggu depan. Tetap semangat, salam sehat, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang luar biasa, anak yang sukses. Ya. Jangan boleh melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih.